Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Saya dari Kesehatan Masyarakat Reguler A semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang kanker serviks dengan metode kohort, cross-seksional, dan case control. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kohort, cross-seksional, dan juga dari case control tentang kanker serviks. Untuk yang jurnal yang pertama yaitu berjudul hubungan kejadian kanker serviks dengan jumlah varietas di Rumah Sakit Dr. Muwardi tahun 2013. Penulis yaitu Hidayat dan kawan-kawan, tahun 2013, tanggal jurnal Desember 2014. Jurnal ini dengan menggunakan metode case control. Latar belakang: kanker serviks merupakan salah satu kanker yang paling sering menyerang wanita di seluruh dunia. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, lebih dari 250.000 wanita meninggal akibat kanker serviks pada tahun 2005, dan yang terbanyak terjadi di negara berkembang. Di Indonesia, terdapat 100 sampai 900 kasus kanker leher rahim per 100.000 penduduk. Salah satu faktor risiko yang memiliki hubungan dengan kanker serviks adalah jumlah varietas. Populasi mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dan jurnal ini menggunakan sampel dari 41 pasien pada kelompok kasus kanker serviks. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kejadian kanker serviks dengan jumlah varietas di RSUD Dr. Muwardi periode Januari 2013 sampai Desember 2013. Hasil dari jurnal ini yaitu pasien kanker serviks pada penelitian ini lebih banyak pada usia lebih dari 50 tahun. Sementara insidensi tertinggi pasien yang terdiagnosis kanker serviks di Amerika adalah pada rentang usia 40 sampai 49 tahun dengan OR 14,2 atau CI 90%, 95%, 14,0 sampai 14,04. Semakin muda dan semakin tua, semakin tidak berisiko terkena kanker serviks. Dan kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang signifikan pada wanita yang jumlah varietas lebih dari 3 dengan kejadian kanker serviks. Jurnal yang kedua yaitu deteksi dini kanker serviks, studi cross-seksional pada ibu rumah tangga di pedesaan. Jurnal ini ditulis oleh Nining Tunggal Sri Sunarti tahun 2016 dan tanggal jurnal ini 14 Juli 2014 dengan metode cross-seksional. Latar belakang: pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional serta mencapai sasaran Millennium Development Goals. Salah satu sasaran MDGs adalah peningkatan kesehatan ibu. Data riset kesehatan dasar 2013, prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk. Dan kanker serviks menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4,1 per 1000 atau 4,1 per 1000 penduduk, merupakan prevalensi tertinggi di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan umur, tingkat pendidikan, penghasilan keluarga, dan pekerjaan ibu dengan tindakan deteksi dini kanker serviks. Ya, jurnal ini menggunakan metode deskripsi analitik menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Hasil dari jurnal ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa umur berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks, sedangkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan keluarga tidak berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks. Semakin dewasa seseorang, maka pola pikirnya akan semakin baik. Menurut Anderson, bahwa umur termasuk faktor sosial demografi yang mempengaruhi seseorang untuk mencari pengobatan dan menggunakan pelayanan kesehatan. Kesimpulannya, variabel yang memiliki hubungan dengan deteksi dini kanker serviks hanya umur, sedangkan variabel lain seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan keluarga tidak berhubungan dengan tindakan deteksi dini kanker serviks. Jurnal yang ketiga yaitu faktor risiko kejadian kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Nama penulis yaitu Musfira, tahun 2018, tanggal jurnal Mei 2018 dengan menggunakan metode cohort. Latar belakang. Kanker serviks masih menjadi problem kesehatan bagi masyarakat Indonesia karena kanker ini masih merupakan keganasan yang paling banyak pada wanita. Di Indonesia terjadi peningkatan penyakit kanker serviks dan menjadi salah satu penyebab kematian pada usia produktif. Untuk mengetahui faktor terjadinya peningkatan penyakit kanker serviks, telah dilakukan penelitian dengan rancangan kohort terhadap penderita kanker serviks. Sampel diambil dari penderita yang datang berobat dan merawat inap bulan Maret sampai April di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berjumlah 174 pasien. Data primer dikumpulkan dengan teknik menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa usia pertama kawin OR 2,473, paritas OR sama dengan 1971, hygiene rendah OR 0,665, dan penggunaan kontrasepsi oral 2000,161. Terdapat hubungan yang signifikan antara dua faktor yang menentukan kejadian kanker serviks, yaitu usia pertama kawin dan penggunaan kontrasepsi oral dan status suami merokok. Berdasarkan variabel multivariat melalui uji regresi logistik ganda menunjukkan adanya penggunaan kontrasepsi oral merupakan faktor yang paling berisiko terjadinya serviks. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka usia pertama kawin perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan standar umur lebih dari 20 tahun sebelum melangsungkan perkawinan dan menggunakan kontrasepsi oral yang melalui pengawasan dan pengontrolan yang baik, seperti tidak terlalu lama menggunakan alat kontrasepsi dan mencari yang aman seperti melakukan tutup kandungan. Ya, jurnal ini menggunakan metode cohort. Hasil dari jurnal ini yaitu setelah dilakukan analisis data dan pengujian terhadap 136 responden untuk mengidentifikasi variabel mana yang menjadi predator utama terhadap kejadian kanker serviks dengan menggunakan uji statistik OR untuk melihat
besar risiko masing-masing variabel terhadap kejadian kanker serviks. Dengan jenis rancangan penelitian yang digunakan yaitu adapun pembahasan untuk masing-masing variabel bebas independen variabel berdasarkan hasil analisis data telah dilakukan selengkapnya sebagai berikut. 1. Usia pertama menikah. Variabel ini adalah hubungan kelamin pertama yang dialami oleh seorang wanita dengan umur pertama kali menikah. Dengan alasan semua responden kasus melalui hubungan kelamin pertama setelah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Undang-Undang Pernikahan yang berlaku. Yang kedua yaitu paritas. Paritas adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita, baik itu lahir hidup maupun lahir mati yang berumur 28 minggu ke atas. Paritas memberikan informasi mengenal persalinan yang terjadi selama proses kehamilan. Yang ketiga, hygiene rendah. Kaum wanita harus selalu menjaga kebersihan alat vitalnya dengan cairan pembersih, maka dapat menyebabkan iritasi pada organ vital karena sangat peka, lendir, sekresi hilang dan akhirnya dapat menimbulkan infeksi oleh berbagai parasit. Jadi infeksi di setiap bagian tubuh yang tidak segera diatasi akan memicu terjadinya perubahan sel normal yang dapat menimbulkan kanker serviks menurut Irawan tahun 2000. 4. Kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya kontraksi atau kehamilan dengan menunjukkan obat yang berbahan hormonal. Kontrasepsi oral ini diperoleh dari hormon estrogen dan progesteron yang dapat diproduksi oleh tubuh sendiri atau faktor endogen dan prodogen secara sintesis oleh eksogen. Yang paling luas digunakan sebagai kontrasepsi oral adalah hormon estrogen dan progesteron, dianggap memberikan keuntungan lebih banyak. Dan kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan mengacu pada rumusan masalah dan hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, usia pertama kawin merupakan faktor risiko terjadinya kanker serviks karena nilai OR. Yang kedua, paritas bukan merupakan faktor risiko terjadinya kanker serviks karena OR sama dengan 1000,971 yang berarti berisiko namun berdasarkan nilai karena nilai 95% CI nilai lower limit. Yang ketiga, hygiene rendah bukan merupakan faktor risiko karena nilai OR sama dengan 0,665 sehingga OR kurang dari 1 dan nilai 95% CI nilai lower limit. Dan yang terakhir itu yang keempat, penggunaan kontrasepsi oral merupakan faktor risiko karena nilai OR sama dengan 2000,161 dan berdasarkan hasil 95% CI nilai lower limit. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.